Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Punya 4 anak, tapi tidak ada satupun yang peduli padanya. 10 tahun kemudian, anaknya yang bodoh pulang, membawa handuk usang. Ada seorang nenek tetangga sebelah, 10 tahun yang lalu, usianya 58 tahun. Nenek Uang, orangnya ramah dan lembut. Siapapun orang desa yang punya hajatan, Nenek Uang selalu datang membantunya. Karena nenekku sudah meninggal, jadi dia aku anggap seperti nenekku sendiri. Nenek Uang memiliki 4 anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. 3 anaknya sudah menikah, dan salah satu putranya yang sudah menikah memiliki anak, sementara putra satunya lagi belum menikah. Dia terlihat seperti anak yang bodoh. Saat itu dia bekerja di pabrik batu bara. Mungkin ada yang berpikir hidup Nenek Uang sangat nyaman dan bahagia, punya banyak cucu. Tapi orang-orang tidak tahu bahwa anak-anak Nenek Uang tidak ada satupun yang berbakti padanya. Misalnya, kedua anak perempuannya, mereka jarang pulang menjenguk Nenek Uang sejak menikah. Karena tinggal di kota besar dan takut dihina oleh mertua mereka, kedua anak perempuannya itu juga melarang Nenek Uang menemui mereka di kota. Apalagi putra sulung Nenek Uang. Putra sulungnya ini menikah dengan seorang istri yang pintar, tapi sombong. Tidak hanya menghina keluarganya yang miskin, tetapi juga selalu menggerutu Nenek Uang jorok. Awalnya selalu mengirim uang untuk Nenek Uang secara rutin setiap bulan, tapi belakangan tidak lagi. Nenek Uang sadar keluarganya miskin dan tahu dengan kondisi putranya. Jadi, dia tidak bertanya apa-apa lagi. Dia menghidupi dirinya dan kedua cucu serta satu putranya yang bodoh dari pekerjaan sambilan dari penduduk desa. Daguo, putra Nenek Uang yang bodoh ini, sebenarnya tidaklah bodoh, hanya saja orangnya sangat lugu, jujur dan polos, dan pekerja keras. Tetapi karena karakternya ini, sehingga sering dibilang bodoh, termasuk kakak ipar perempuannya. Daguo sebenarnya bukan anak kandung Nenek Uang. Daguo adalah anak yang dipungutnya saat Nenek Uang masih muda dulu. Karena iba melihat anak itu, Nenek Uang kemudian mengadopsinya. Awalnya, anak-anak Nenek Uang tidak setuju Nenek Uang mengadopsi anak itu, tetapi Nenek Uang bersikeras dengan keputusannya dan meminta anak-anaknya agar bersikap baik pada Daguo, anak angkatnya. Pada suatu hari, Nenek Uang menangis, menyalahkan dirinya yang tidak bisa menjaga dengan baik anak bodohnya itu, bernama Daguo. Anaknya yang lugu itu telah pergi entah kemana. Bukan main cemas dan paniknya Nenek Uang. Dia mencari-cari di pelosok desa, bertanya pada tetangga, namun nihil, Daguo raib entah kemana. Demikianlah waktu pun berlalu dengan cepat. Selama 10 tahun sejak hilangnya Daguo, Nenek Uang selalu menangis setiap mengingat putranya yang lugu itu. Dia berpikir tidak akan pernah bisa lagi melihat Daguo, hingga suatu hari, sebuah mobil sedan berhenti di depan pintu rumahnya. Kebetulan Nenek Uang ada di rumah hari itu. Ketika melihat orang yang keluar dari mobil itu, Nenek Uang pun seketika menangis. Dia mengenalinya, pria paruh baya di depannya dengan setelan jas itu bukankah Daguo?
putranya yang hilang selama bertahun-tahun itu. Daguo berlutut di hadapan Nenek Uang dan membiarkan air mata Nenek Uang membasahi pipinya. Daguo mengambil sepotong handuk putih yang sudah usang dan Nenek Uang kembali menangis ketika melihat handuk itu. Ternyata 10 tahun silam itu, Daguo sendiri menyadari bahwa sakitnya akan menghabiskan banyak uang. Jadi, agar tidak menyusahkan Nenek Uang, Daguo pun pergi dari rumah. Dia mengemis untuk bertahan hidup, kemudian bekerja serabutan. Belakangan, dia ke kota dan bertemu dengan seseorang yang membantunya bekerja di sebuah pabrik. Karena keuletannya dalam bekerja, kemudian dia membangun karirnya dan menjadi kontraktor kecil. Dan handuk kecil itu adalah pemberian Nenek Uang untuknya menyeka keringat saat dia bekerja di pabrik batu bara ketika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.